Pemerintah belum mengambil sikap tegas terkait nasib Pondok Pesantren Al Zaitun di tengah kasus hukum dugaan penistaan agama yang menjerat pemiliknya Panji Gumilang. Pendidikan di Al Zaitun dinyatakan masih akan tetap berjalan dengan pembinaan. Kami akan membahasnya bersama dengan Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rafani. Selamat sore Pak Rafani. Baik, kami masih akan mencoba kembali menghubungi Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, di mana terakhir ada rekomendasi dari MUI Jabar yang juga kemudian disetujui oleh Gubernur Jawa Barat. Salah satunya adalah mengenai wacana untuk pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rafani Akhyar. Pak Rafani sudah bisa mendengar suara saya? Pak Rafani, Assalamualaikum. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi Bapak Rafani Akhyar, Sekretaris MUI Jawa Barat. Pak Rafani sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, pemirsa, kami masih terus mencoba untuk menghubungi Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, di mana memang sebelumnya MUI Jawa Barat merekomendasikan Pondok Pesantren Al Zaitun untuk ditutup. Dan juga rekomendasi ini didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku memiliki bukti dokumen yang mengungkap Pondok Pesantren Al Zaitun dahulunya bernama Yayasan Negara Islam Indonesia atau NII. Mahfud telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk mendalami dugaan radikalisme yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ditemui di Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan munculnya Pondok Pesantren Al Zaitun tidak terlepas dari pengaruh NII, salah satu organisasi yang disebut memiliki paham radikalisme dan dilarang di Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung kembali bersama dengan Sekretaris MUI Jawa Barat, Pak Rafani Akhyar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rafani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rafani, kemarin baik itu MUI Pusat, bahkan Wakil Presiden, begitu bahkan Menko Polhukam juga mengatakan terkait dengan pondok pesantren nanti akan dilakukan pembinaan. Ini berbeda dengan rekomendasi dari MUI Jawa Barat yang menyebut salah satu rekomendasinya adalah penutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa kemudian alasan dari rekomendasi ditutup ini, Pak Rafani? Ya, jadi saya ingin mengulang lagi ya. Pertama, mengapresiasi ke pihak kepolisian ya yang begitu cepat lah memproses Panji Gumilang pimpinan Al Zaitun ini. Kemudian kami memang pernah menyampaikan Al Zaitun ini untuk ditutup gitu ya. Tetapi prioritas utama tetap menyegerakan proses hukum Panji Gumilang gitu. Intinya itu ya. Nah, kemudian kalau nanti terbukti ya melakukan pelanggaran, tentu kita juga harus bijaksana ya menangani begitu banyak siswa, mahasiswa, guru, dosen gitu kan. Kemudian lembaga pendidikannya gitu ya. Nah, kemarin itu sudah ada alternatif pemikiran dari Kemenak sebetulnya. Jadi kalau dalam proses hukum Panji Gumilang ternyata melakukan pelanggaran dan dia dihukum, maka pihak Kemenak menawarkan caretaker ya, caretaker gitu. Tapi caretaker juga ini harus dilakukan secara komprehensif juga, karena di yayasan Panji Gumilang itu kan hanya sebagai ketua Dewan Pembina, sedangkan ketua hariannya itu adalah anaknya sendiri, Imam Prawoto ya.
Oke. Nah, selama ini Imam Prawoto kan belum terlihat, belum terindikasi gitu kan. Karena aktor utamanya kan adalah Panji Gumilang gitu. Baik. Nah, maka berpikir caretaker itu juga harus berpikir menyeluruh gitu. Siapa yang harus di caretaker gitu. Itu Baik. yang sedang kami dalami gitu ya. Baik, Pak Rafani, kalau seandainya kemudian terbukti bersalah terhadap Panji Iya. Gumilang, apakah rekomendasi penutupan ini tetap akan dikedepankan begitu oleh MUI Jawa Barat? Kalau memang iya, lalu kemudian bagaimana dengan nasib para santrinya yang berjumlah 7 ribuan lebih ini kan? Iya, betul. Iya, jadi karena itulah makanya ya tahap kedua bagi kami itu memikirkan masa depan ya, nasib selanjutnya para santri, para siswa, para mahasiswa itu gitu. Jadi kalau usulan Kemenak mengganti ya pimpinan di situ, itu salah satu alternatif yang kita lakukan pendalaman gitu ya. Baik. Tapi intinya kami MUI sepakat kalaupun itu diambil alih oleh pemerintah gitu, bukan oleh pihak-pihak yang lain gitu ya. Karena itu usulan caretaker itu juga melibatkan semua pihak gitu intinya. Tetapi tetap yang harus ke depan, yang harus menangani utamanya itu adalah pihak pemerintah gitu. Baik. Gitu. Jadi kami setuju lah untuk memikirkan bagaimana nasib para siswa, para mahasiswa, para guru, para dosen itu gitu. Oke, berarti rekomendasi ditutup itu tidak mutlak begitu ya, masih bisa berubah dan mengikuti begitu apa yang kemudian nanti menjadi hasil dari rembukan dari beberapa pihak begitu ya Pak Rafani. Pak Rafani, kalau kemarin sempat disebutkan begitu, mungkin harus ada pembinaan, mengganti struktur dalam pondok pesantren begitu dan meluruskan paham-paham yang bisa dikatakan tanda kutip sesat seperti itu. Nah, pembinaan ini seperti apa yang kemudian yang tepat Pak? Apalagi kita tahu mungkin banyak juga para santri yang terpengaruh dengan pemahaman yang menyimpang begitu, Pak Rafani. Iya. Ya, jadi kalau harus dilakukan pembinaan kembali itu harus mendasar, menyeluruh gitu ya. Karena hasil penelitian. Ya konkretnya di pimpinannya diganti semua gitu kan. Diganti gitu kan. Kemudian pemerintah harus terus jangan menyerahkan kepada pihak-pihak lain gitu kan. Nah, kemudian nanti mekanisme pengawasan segala macam ya itu bisa disusun kembali dengan melibatkan MUI gitu, tapi tetap yang ke depan adalah pemerintah gitu. Karena kalau tidak begitu, kita kan hasil penelitian kita dari tahun 2002 ya, bahwa terindikasi berafiliasi pada NI itu sudah jelas sebetulnya. Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Gitu. Oke, tetapi kalau secara kurikulum ada tidak temuan dari MUI Jawa Barat yang melihat ada kurikulum yang menyimpang yang diajarkan kepada para santri di sana? Ya kalau melihat hal-hal yang formal, Mbak ya, melihat kurikulum, memang dari dulu juga tidak terlihat ada penyimpangan gitu. Tapi kan siapa yang tahu di balik pelaksanaan kurikulum itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menanamkan ideologi NII. Gitu kan, itu yang kita pertimbangkan gitu. Baik, Pak Rafani, sambil menunggu kemudian keputusan proses hukum yang sedang berjalan saat ini terhadap Panji Gumilang dan juga keputusan dari pemerintah pusat begitu, bagaimana kemudian menjaga kondusivitas di pesantren? Kita melihat masih banyak warga yang merasa marah, masih banyak juga masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa lagi begitu. Ini bagaimana kemudian agar keamanan di sana juga ini dapat kondusif? Kemarin kami sudah ada rapat lagi Pakum ya di Kejaksaan Tinggi. Bahkan kami mengundang dari pihak Kejaksaan Indramayu, kemudian dari Kemenak Indramayu gitu. Jadi kita tahu memang ini protes dari masyarakat akan terus berlanjut. Bahkan besok ini jadwalnya itu akan ada demo besar-besaran. Tapi pihak aparat ya, pihak Depak juga Indramayu sudah melakukan pendekatan
kepada kelompok-kelompok yang akan melakukan demo ya, diminta untuk menunda dulu lah gitu ya, menunda selama proses ini berlangsung. Kita percaya kepada pihak aparat, ya kepolisian dalam hal ini untuk secara serius gitu kan menangani proses hukumnya gitu. Jadi sudah kita lakukan, Mbak. Ya, diminta untuk sabar begitu ya bagi para masyarakat menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan saat ini juga sudah ada peningkatan status dari kasusnya sendiri dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita akan lihat bagaimana kemudian kasus ini bergulir. Terima kasih banyak Pak Rafani Ahyar, Sekretaris MUI Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Rafani.